Lapor dulu. Balik. Pak, misi Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami dapat hadir pada acara launching e-tiket Transjakarta 2013, penambahan 102 bis busway baru, dan integritas bis Kopaja ke koridor busway. Semoga rahmat dan ridhamu senantiasa engkau limpahkan kepada kami. Dengan BNI, BRI, BCA, Bank Mandiri dan Bank DKI, penambahan 102 bis busway baru dan integritas bis Kopaja ke koridor busway.
merupakan salah satu bukti kesungguhan dan keseriusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh elemen kota tercinta ini dalam berkhidmat dan mengabdikan diri untuk terus menata dan membangun Jakarta, khususnya sarana dan prasarana transportasi. Bapak dan Ibu hadirin sekalian para undangan, yang saya hormati teman-teman pers, izinkan saya untuk menyampaikan laporan. Pada hari yang cerah dan berbahagia ini, Selasa tanggal 22 Januari 2013, izinkan saya melaporkan beberapa hal terkait penerapan sistem e-ticketing Transjakarta Busway, revitalisasi busway koridor 1 Blok M Kota, dan pengoperasian angkutan umum reguler atau bus sedang yang terintegrasi dengan Transjakarta Busway sebagai berikut. Sebagai informasi, dari sekitar 24 juta perjalanan per hari yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, hanya sebesar 20% yang menggunakan moda angkutan umum, yakni 4,82 juta perjalanan per hari. Sedangkan sisanya menggunakan moda kendaraan pribadi sebesar 4,34 juta perjalanan per hari atau 18,02%, dan moda sepeda motor sebesar 9,61 juta perjalanan per hari atau 39,94%, dan moda non-motorized sebesar 5,29 juta atau 22%. Dan masih rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum yang ada. Berbagai upaya hingga saat ini terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka memberikan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan murah dan terjangkau bagi masyarakat DKI Jakarta. Dan sebagai bentuk nyata atas komitmen Pemprov DKI Jakarta ini, bersama ini kami laporkan 3 kegiatan yang siap diluncurkan dan dilaksanakan pada tahun 2013, yakni 1. Penerapan e-ticketing pada Transjakarta Busway, 2. Revitalisasi busway koridor 1 Blok M Kota, dan 3. Pengoperasian angkutan umum reguler atau bus sedang terintegrasi dengan Transjakarta Busway. Revitalisasi koridor 1 Blok M Kota. Bentuk revitalisasi koridor 1 Blok M Kota yang dimaksud di sini adalah penetapan ulang operator dan peremajaan armada bus. Revitalisasi ini dilakukan mengingat umur layanan busway koridor 1 yang sebelumnya telah berakhir sejak tahun 2012. Pemrum Damri melalui pelelangan umum ditetapkan sebagai operator koridor 1 sampai dengan awal tahun 2019, dan sebanyak 66 unit articulated bus baru dengan merek Jongtong telah disiapkan guna memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat. Sistem e-ticketing ini dikembangkan dengan open system, sehingga di masa datang dapat mengakomodasikan kartu-kartu prabayar dari bank lainnya yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia. Sistem e-ticketing ini akan diterapkan pada seluruh koridor busway, di mana pengimplementasiannya sistemnya akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada koridor 1 Blok M, dan selanjutnya akan dikembangkan pada 11 koridor busway lainnya yang secara keseluruhan dijadwalkan selesai pada akhir bulan Maret tahun 2013 ini. Selanjutnya, pengoperasian angkutan umum reguler bus sedang atau terintegrasi Transjakarta Busway. Tujuannya pengoperasian angkutan umum reguler bus sedang terintegrasi dengan busway ini adalah untuk menyediakan angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah diamanatkan pada Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada tahap awal, terdapat 2 trek angkutan umum ini adalah P20 dari Senen Lebak Bulus dan Kopaja S13 dari Ragunan Grogol. Kedua trek tersebut dibersinggungan secara langsung dengan busway koridor 2 dan 6, 9, 1, dan 8. Selain daripada rute sistem tiketing yang akan diberikan bus sedang ini dengan transaksi busway akan diperagakan dengan tarif baru penyesuaian APTB, yakni sebagai berikut. Penumpang APTB dan bus sedang atau Kopaja yang turun di halte busway yang akan melanjutkan dengan Transjakarta tidak dikenakan biaya lagi, itu gratis. Sedangkan penumpang dari luar halte Transjakarta ini masih membayar tiket sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu bus Transjakarta 3.500, bis sedang itu 5.000, dan APTB dalam koridor Transjakarta itu Rp6.000. Penumpang bis Transjakarta yang berada di halte bus Transjakarta yang ingin melakukan perjalanan dengan APT pun dikenakan biaya menggunakan bis sedang dengan tarif Rp5.000,
dan APTB itu Rp6.000. Yang dapat saya laporkan pada kesempatan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih nggak masalah sih. Sebenarnya dengan kartu lah ya, karena untuk ngantri sendiri kan perlu waktu ya. Mungkin kalau pakai kartu lebih praktis ya. Lebih baik sih pakai kartu ya. Karena udah banyak yang di luar-luar sih pada pakai kartu semua. Mungkin lebih gampang. Belum tahu. Jakarta, Bapak M. Akbar, MSc. Pagi hari ini akan kita lakukan e-ticketing. Jadi dengan e-ticketing ini nanti pola perjalanan warga DKI kita jadi tahu semuanya. Kemudian yang kedua, dengan e-ticketing saya kira nanti juga bisa menghilangkan antrian. Karena langsung dengan e-tiket langsung datang ke halte, langsung masuk ke bus. Kemudian juga pada pagi hari ini akan ada revitalisasi di koridor 1, nanti akan masuk 66 bus gandeng, jadi ganti bus yang lama diganti dengan bus yang baru di koridor 1 sebanyak 66 bus gandeng, dan penggantian operator dari JET ke Damri. Kemudian juga pada pagi hari ini akan kita integrasikan antara Kopaja dengan Busway untuk rute Ragunan, Grogol, dan Lebak Bulus, Senen. Pagi hari ini akan ada kurang lebih 40 Kopaja, dan nanti bulan Maret akan tambah kira-kira 60 bus lagi. Tetapi tahun ini juga nanti akan ada tambahan 450 busway lagi, yang 150 gandeng, kemudian yang 300 yang single, plus nanti bus sedangnya untuk Kopaja Metro Mini sebanyak 1000 bus. Oleh sebab itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kartu e-ticketing Transjakarta, penambahan busway baru, dan integrasi Kopaja di jalur busway saya nyatakan diresmikan. Kami persilakan kepada Bapak Jokowi untuk menempelkan telapak tangannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, hadirin semua. Dan ini tentunya kartu e-ticketing Transjakarta sudah diresmikan. Untuk selanjutnya adalah simbolis frame kartu e-tiket dari 5 bank oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dan sekali lagi tentunya kawan sediaannya untuk penyerahan simbolis frame kartu e-ticketing dari 5 kartu Prabayar e-tiket Transjakarta. Boleh saya berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi hadirin semua. Saya persilakan pada rekan-rekan dari media untuk mengabadikan momen yang begitu indah ini, momen yang begitu bersejarah. Pagi Pak, ya saya Desa dari SCTV Pak, mau tanya, ini kan di tiketing ini kan hanya terintegrasi dengan 5 bank.
bagaimana dengan yang bukan nasabah dari 5 bank ini ke depannya? Apakah dia harus menjadi nasabah 5 bank tersebut dulu baru bisa menggunakan e-ticketing atau bagaimana? Kemudian apakah tadi disampaikan juga bahwa sistem ini adalah sistem terbuka. Jadi kebetulan 5 bank ini yang bersama pemerintah daerah khusus ibu kota menginisiasi launching hari ini. Jadi tapi sistemnya sendiri terbuka kepada bank-bank lain, silahkan bergabung. Dan kesempatan yang baik ini Pak Jokowi, saya ucapkan terima kasih Pak kepada pemerintah daerah khusus ibu kota dan kepada 5 bank karena kita harapkan dengan launching ini penggunaan kartu prabayar non tunai akan meningkat dengan cepat. Jadi itu terbuka ya sistemnya, tidak terbatas 5 bank ini saja. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, apakah pelaksanaan peluncurannya hari ini tuh untuk mengejar target 100 hari Pak? Nggak ada. Saya nggak punya 100 hari, 1000 hari, 2000 hari nggak ada. Pokoknya setiap hari bekerja, 1 minggu bekerja, tentang penilaian mau dinilai tidak baik silahkan, dinilai kurang silahkan, karena memang kewajiban saya bekerja yang menilai adalah masyarakat. Itu aja. Terakhir dari saya Pak, untuk menurut Bapak ke depan setelah ada peluncuran e-ticketing lagi, ke depan program-program apa Pak selain penambahan armada khususnya untuk bidang transportasi untuk mengatasi keruwetan transportasi di Jakarta? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa sekarang yang baru diluncurkan 102 bus plus 40 Kopaja dan nanti Maret masih ada tambahan lagi 60. Ini juga perlu diketahui bahwa sebelum ini bus yang ada itu jumlahnya kira-kira 524. Tetapi tahun ini nanti akan ada 102, ini sudah, kemudian plus 150 gandeng, nanti kira-kira pertengahan, plus lagi 300 yang busway ini, plus 300 yang single lagi, plus 76 yang dari swasta. Jadi akan ada tambahan 102, plus 150, plus 300 dan plus 76. Ini sudah ingin dekat dengan ideal. Kekurangannya mungkin nanti akhir tahun juga akan kita lakukan lagi. Tentu saja setelah ini busnya selesai, rampung seluruh koridor dan jumlahnya selesai, nanti akan masuk ke transportasi massal yang lain. Segera juga akan saya putuskan yang MRT maupun monorail dalam sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari lagi. Terima kasih banyak Bapak. Ya tentunya yang pertama dari kuantitas armadanya ini akan bertambah. Sampai bulan Maret nanti Kopaja sudah berjanji kepada kami itu akan menambah 60 lagi berbagai jurusan. Selain itu juga haltenya itu sudah sesuai sebetulnya dengan Kopaja yang ada, karena Kopaja yang sekarang ini deknya tinggi, pintunya juga ada yang berhubungan dengan busway, pakai AC, ada wifi-nya dan sebagainya, sehingga lebih nyaman. Dan juga halte Transjakarta sendiri itu juga dalam proses sedang dikembangkan, pintunya ditambah, jadi tidak usah khawatir, perbaikan kuantitas juga kualitas ini akan dikembangkan terus. Antriannya juga terpisah Pak? Apanya? Antriannya tetap sama. Jadi karena yang namanya terintegrasi itu harus satu sistem, ya secara fisik maupun secara tiket. Jadi sama. Integrasi ini dimulai Kopaja dengan busway dulu. Mungkin akhir tahun nanti kalau rel sudah sampai ke bandara, perkiraannya sudah. Jadi kereta akan sampai bandara dari Manggarai, Duku Atas langsung ke bandara. Insya Allah nanti akhir tahun ini juga akan terintegrasi dengan ini lagi. Jadi Kopaja, busway, kemudian ke rel. Kalau nanti monorail jadi terintegrasi lagi dengan monorail. Yang paling sulit adalah memulai. E-ticketing ini yang paling sulit adalah memulai. Saya kira dalam waktu kita ini hanya ketemu 1,5 bulan dengan 5 bank, sudah bisa membuat e-ticketing, menurut saya sudah luar biasa. Karena dari pengaman saya, 1,5 tahun dulu baru bisa membuat e-ticket.
Ya, jadi ini saya kira saya ucapkan terima kasih pada Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank DKI, dan tentu saja atas bantuan dari Bank Indonesia, sehingga sekarang ini bisa kita laksanakan. Tadi saya juga lupa bahwa tahun ini nanti juga akan tambah yang Kopaja Metro Mini itu 1.000 ya. Jadi ini juga jumlah yang besar, sehingga nantinya Kopaja dan Metro Mini yang jelek-jelek nanti akan terdorong untuk semuanya memperbarui dari swasta. Kita ini yang memberikan stimulasi agar semuanya nanti bergerak untuk agar bus-bus yang ada ini diperbarui semuanya. Screen reader itu sering offline. Nah ini yang nanti yang perawatan dari bank apa dari Transjakartanya? Terima kasih. Ya, baik, saya jawab. Readernya hanya satu, yaitu reader yang disediakan oleh Transjakarta. Jadi reader ini yang kemudian bisa membaca semua kartu yang diterbitkan oleh bank. Jadi Transjakarta di sini akan berfungsi sebagai clearing house yang akan membagi-bagi kepada masing-masing bank berapa transaksi yang terjadi hari ini di Transjakarta. Dan untuk perawatannya juga nanti akan menjadi tanggung jawab Transjakarta. Terima kasih banyak, dan yang pasti dan mesinnya ada yang Amerika, ada yang Korea, jelas. Kemarin datang ya ikut Pak, kali ini Pak resapan kemarin. Iya. KB berapa kalau KB berapa? Ya Bapak. Kalau KB satunya Jerman ini KB berapa ini? Ya Pak, nanti kita di Jakarta ada jadi kereta Pak. Jadi Kopaja Pak. Iya, jadi mana aku lebih dengan Bapak. Ya Bapak. Ya kalau bisa gini terus kan bagus itu. 4 tahun nanti, 4 tahun nanti. Ya, ya. Nggak tahu nih itu kan kemarin kan 4 tahun karena kan banyak pemerintahan tuh Pak. Untuk pemerintahan juga banyak keamanan bahaya. Apa malam nggak soal tak hanya kemarin Pak, ada mulai gini, mulus berarti ya. Makan Pak? Pak Jokowi. Oh gitu, izin. Ini TV Pak. Oh iya.